selamat pagi Mams. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Veronica Damayanti, saya ahli gizi Gaso. Sesuai dengan janji Gaso, hari ini kita akan mengadakan podcast bersama narasumber kita yaitu Ibu Bidan Widatul Uma. Jadi kita akan mengadakan podcast yaitu tentang membicarakan tentang mempersiapkan persalinan yang tenang dan nyaman. Nah, sebelumnya saya pribadi dan Gasol ingin mengucapkan selamat Hari Bidan Nasional buat Ibu Bidan Widatul Uma dan juga seluruh bidan yang ada di Indonesia. Tetap semangat, tetap sehat dan pantang menyerah buat memenuhi kesehatan ibu dan anak untuk yang ada di seluruh Indonesia. Oke, sebelumnya mungkin untuk Ibu Bidan Wida boleh dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan juga apa sih Bu aktivitas sehari-harinya saat ini. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bidan Widatul Uma. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Bidan buat semua bidan-bidan di Indonesia. Kemudian untuk ibu hamil yang sedang menonton, halo, apa kabar? Sudah say hello belum dengan adik bayi yang ada dalam kandungan? Salam juga dari Tante Wida buat adik bayi. Oke, aktivitas aku sekarang sebagai bidan dan ibu rumah tangga juga di rumah. Aku juga praktek dan aku ada ngajar yoga juga dan hypnobirthing. Oke. Jadi aktivitasnya itu buka klinik di rumah, jadi sekalian berpraktek dan juga menjadi ibu rumah tangga gitu ya Bu ya. Nah, sesuai dengan topik kita yang hari ini kita mau bahas Ibu tentang mempersiapkan persalinan yang nyaman dan tenang ini. Sebenarnya apa aja sih yang harus dipersiapkan sebagai seorang mam supaya nanti persalinannya masa kehamilan tuh menjadi masa-masa yang sangat indah. Ya, jadi sebelumnya aku mau ngasih pengantar dulu ya. Kenapa sih kita harus mempersiapkan persalinan agar persalinan kita tenang dan nyaman. Yang pertama, karena Tuhan udah ngasih kita 40 minggu ya, kurang lebih 40 minggu hamil agar persiapannya lebih banyak yang kita lakukan ya. Karena biasanya yang enak itu tidak ada yang instan. Ya, benar. Terus yang kedua adalah karena proses persalinan adalah proses yang sakral. Sakral banget ya. Karena kita kan mau menyambut tamu utusan Tuhan kan. Benar. Ya. Justru ini persiapannya harusnya lebih panjang daripada kita persiapan nikah ya. Udah kayak gitu, yang namanya proses persalinan adalah proses yang gak bakal bisa terlupakan ya. Benar, kayak misalnya aku nanya nih sama mams di rumah, ingat nggak mams bulan kemarin, kemudian jam segini, kemudian hari ini, ingat nggak kemarin lagi ngapain, kemudian makan apa, pakai baju apa, ingat nggak? Ya, otomatis nggak pada inget kan? Lupa. Ya. Tapi kalau misalnya mams yang sudah melahirkan, kalau misalnya ditanya, mams masih ingat nggak proses persalinan yang kemarin? Itu udah pasti detailnya dari A sampai Z itu udah pasti ingat. Bener ya. Walaupun anaknya mungkin usianya sudah 7 tahun. Bener banget. Ingat banget nih kapan mulesnya, terus kemudian mulesnya jam berapa, apa yang dirasain, terus pas nyampe di tempat tenaga kesehatan itu kayak gimana prosesnya, terus proses akhirnya kayak gini, itu udah pasti detail banget ngejelasinnya. Benar ya. Dan yang pasti adalah yang paling utama kenapa kita harus mempersiapkan persalinan kita agar tenang dan nyaman, agar kita juga tenang dan nyaman dan tidak ada trauma di antara kita ya. Tidak ada trauma buat kitanya sebagai yang ibu melahirkan, kemudian tidak ada trauma untuk bayi, kemudian untuk suami, keluarga, juga tidak ada trauma untuk yang mendengarkan cerita kita. Gitu. Kan kadang-kadang kan kita suka cerita, iya nih proses persalinan kayak gini sakit banget. Nah nanti yang denger gimana? Kalau misalnya dia belum pernah melahirkan, karena kan jadi setelah mendengar cerita kita kan otomatis dia kayak, duh jadi takut nih melahirkan kayak gitu. Jadi ini benar-benar memang harus dipersiapkan. Karena ini persalinan kita, maka kita yang harusnya mempersiapkan. Bukan tergantung gimana
terserah gimana nanti dokternya, atau terserah gimana nanti tempat melahirkannya. Karena nggak ada jaminan, misalnya melahirkan di dokter A udah pasti normal, melahirkan di bidan B otomatis lahirannya nyaman, melahirkan di tempat C otomatis enak, nyaman, tenang, itu nggak ada jaminan pasti. Yang bisa kita lakukan adalah yuk persiapkan dari sekarang. Dan persiapannya ini banyak Mbak Nika, ya. Ada persiapan fisiknya, kemudian persiapan pikirannya, kemudian batin dan jiwanya juga harus dipersiapkan. Benar, setuju. Banyak banget yang harus dipersiapkan. Secara fisik nih, kalau misalnya aku boleh menyebutkan, yang pertama adalah secara nutrisi. Benar. Nutrisinya harus bagus, ya. Benar. Dan ini dipersiapkannya nggak cuman pas kita tahu, aku hamil makanya jadi lebih bener deh, gitu, ya. Tujuannya bukan cuman itu gitu ya. Benar banget. Atau kan misalnya, yuk persiapannya dari sebelum nikah aja, gitu. Sebenarnya kalau nutrisi ini persiapannya lebih panjang. Kalau bisa dari remajanya atau dari bayinya juga nutrisinya juga harus bagus kan, kayak gitu. Terus yang kedua, persiapan fisik yang lain adalah exercise-nya. Ada latihan-latihan yang harus dilakukan pada saat kita hamil. Tujuannya biar apa sih? Karena kan yang namanya nanti kita mau melahirkan kan ibaratnya kayak kita mau lomba ya. Misalnya lomba maraton, otomatis kan kita harus tahu nih medannya kayak gimana. Terus trik-triknya juga yang harus dikerjain tuh kayak gimana, kayak gitu. Kemudian postur tubuh, cara duduk juga sama, ya. Cara berdiri juga sama. Kemudian selain itu adalah latihan nafas. Nafas juga penting banget. Kita harus persiapin. Karena ketika kita bernafas dengan tenang, pikiran kita juga otomatis tenang dong, gitu. Mana ada ya kalau misalnya nafasnya tenang, tapi pikiran kita keruwet gitu atau mikirin yang lain atau stres gitu, nggak ada gitu. Karena kalau misalnya tenang, otomatis aliran darahnya lebih lancar, kemudian detak jantungnya lebih tenang, dan aliran oksigen ke bayinya juga lebih lancar. Otomatis bayinya juga lebih sehat dong, kayak gitu. Kemudian selain fisik juga kita harus persiapkan batinnya juga dan jiwanya juga. Kemudian kalau bisa ikut juga kelas persiapan persalinan, kayak gitu. Jadi intinya tuh ya tadi ya, kalau untuk kayak batin jiwa itu berhubungan dengan ya hati ya kan, dengan hati yang tenang, ya bagian dari doa ya Bu ya, kan ikhlas. Terus juga fisik itu ya kayak atlet ya Bu ya, kan? Jadi harus ibaratnya sebelum berlomba ya harus mempersiapkan segala sesuatunya jauh lebih baik. Karena kan proses melahirkan pasti butuh tenaga, banget. Menguras segala sesuatu. Ya, setuju banget sih. Kayak jadi, kita mau ujian aja gitu ya. Kalau misalnya nggak belajar kan pasti dagdikduk. Ini soalnya kayak gimana nih, kayak gitu. Walaupun kadang belajar juga ada deg-degannya, tapi kan nggak sedeg-degan kalau nggak belajar persiapan gitu ya. Benar banget. Atau ibaratnya yang belajar sistem kebut semalam sama yang belajar mungkin lebih banyak atau ibaratnya lebih tadi ya kan mempersiapkan di awal kehamilan sama yang nanti lahiran 9 bulan, nanti 8 bulan aja baru belajar gitu kan. Jadi nggak gitu ya, ntar aja deh baru persiapannya, enggak. Jadi sejak kamu tahu kamu hamil itu kalau bisa Mams sudah mulai banyak persiapannya. Ikut kelas, belajar ini, belajar itu gitu. Karena sebenarnya banyak banget yang harus dipelajarin. Jadi tadi Mams gimana mempersiapkan persalinan yang tenang dan nyaman. Yang pertama tadi pastikan harus berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran. Tapi jangan hanya hati dan pikiran, tapi juga tadi fisik ya Bu. Karena kan kalau fisiknya nggak bagus, hati dan pikiran juga nggak enak ya kan. Iya, jadi nggak cuma satu aspek aja, mind, body, and soul-nya tuh tiga-tiganya harus dipersiapin. Gitu. Karena semuanya saling terkait gitu. Nggak bisa cuman, latihan fisik aja nih, gitu. Tapi kita lupa berdoa, kan sombong gitu. Ya udahlah, doa aja sama Tuhan setiap hari, tapi nggak ada latihan fisiknya, ya nggak bisa gitu juga. Kan harus ada usahanya juga, kayak gitu. Jadi ibaratnya kata, jadi ternyata tuh kalau latihan fisik atau misalnya ibaratnya mungkin senam hamil sudah bisa dilakukan berarti ya di awal kehamilan. Jadi di setiap usia kehamilan tuh memang berbeda lah persiapan fisiknya gitu ya Bu ya.
Jadi buat mom mungkin yang persiapan hamil, yang mau hamil, yang di awal kehamilan boleh mulai mencoba persiapkan kehamilan, mempersiapkannya udah mulai nih mams latihan. Karena aku sering ketemu di beberapa kelas malah nggak cuma ibu hamilnya yang belajar, tapi dia belum hamil atau bahkan belum nikah pun ada yang ikut. Oke. Mungkin tadi itu untuk mempersiapkan hati, karena dengan banyak tahu kan jadinya lebih mengerti, jadi intinya hati dan itunya akan lebih siap, baru kan akan ibaratnya mempersiapkan peralatan perangnya gitu ya Bu ya. Jadi memang seperti itu. Oke. Nah ini tadi penjelasan tentang gimana sih kita mempersiapkan persalinan yang tenang dan nyaman. Nah ini Bu Bidan, jadi itu Gasol sudah mempersiapkan buat mempersilakan mams untuk bertanya. Jadi pertanyaannya sudah ada di komen dan juga ada di IG story Gasol. Jadi kita sudah ngambil beberapa pertanyaan yang memang relate dengan tema yang kita bicarakan. Jadi buat mams yang mungkin pertanyaannya nggak aku tanyakan, mungkin boleh ya Bu ya DM ke Ibu buat bertanya langsung, itu boleh banget. Tapi jadinya mohon maaf juga nih kalau yang pertanyaan nggak ditanyakan bukan karena apa, tapi karena tadi pertama waktu dan juga kita mencari pertanyaan yang benar-benar sesuai dengan tema seperti itu. Mungkin kita akan mulai pertanyaannya aja ya Bu Bidan ya. Boleh, silakan. Oke mams, kita akan jawab pertanyaan nih dari mams yang udah nanya di IG-nya Gasol, di komen atau di GS-nya. Oke, pertanyaan yang kita dari mams Melinda Justin. Jadi dia mau nanya nih, hai Bu Bidan, gimana tipsnya mendapatkan persalinan yang minim trauma selain dengan doa juga diiringi pemberdayaan diri. Terus pertanyaan keduanya juga gimana sih mempersiapkan diri ketika mengalami persalinan tidak terduga. Terima kasih. Oke, aku akan jawab pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya balik lagi tadi ke pembahasan kita sebelumnya. Untuk mendapatkan persalinan yang minim trauma tentunya banyak persiapan, baik secara fisik, kemudian secara pikiran, kemudian secara psikisnya juga harus dipersiapkan juga kan. Benar. Kalau untuk persiapan fisik udah pasti yang tadi nutrisi, kemudian latihan fisik atau exercise-nya pada saat hamil, dan aku mau tambahin nih kalau kita harus mempersiapkan juga yang namanya nafas. Ya, karena nafas itu adalah jembatan kita antara diri kita, baik kita dan pikiran kita. Jadi yang namanya manusia itu nggak bisa fokus di dua hal ya. Sambil jawabin pertanyaan, main handphone, kemudian sambil masak, itu udah pasti ada satu yang error lah, antara masakannya yang nggak benar atau jawabannya yang salah ya. Jadi nanti pada saat proses persalinan tinggal mams nanti pilih aja mau fokus ngerasain kontraksi kah atau mams fokus di nafas ya. Karena dengan latihan nafas otomatis yang pertama membuat mams menjadi lebih rileks. Bener nggak ya? Kalau misalnya nafas kita tenang, panjang, otomatis peredaran darah lebih lancar, kemudian detak jantung juga lebih tenang dan stabil, otomatis aliran oksigen yang masuk buat adik bayi juga lebih banyak ya. Itulah kenapa kadang-kadang ada yang harus SC karena gawat janin. Ya, otomatis mungkin karena awalnya momnya stres, kemudian tidak bisa mengelola nafas, artinya oksigennya berarti kurang ke bayinya. Salah satu faktor seperti itu, dan masih banyak faktor-faktor yang lainnya kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus dilatih. Karena yang namanya latihan nafas ini nggak cuma untuk persiapan persalinan secara normal aja. Mau sesar pun harus latihan nafas. Karena kalau misalnya sesarnya nggak tenang kan, otomatis nanti kalau misalnya tekanan darahnya meningkat atau tinggi, otomatis kan sesarnya nggak bisa. Pasti kan dokter juga nggak bakal berani dong gitu ya. Jadi nafas ini membuat kita menjadi lebih tenang dan rileks otomatis kayak gitu. Kemudian tadi secara fisik, kemudian secara pikiran, otomatis pikiran kita harus positif dong. Ya. Kalau kita masih mikirnya, aduh lahiran itu kayaknya nakutin deh, aku takut ngerasain mulesnya gitu, soalnya kata ini kata itu lahiran tuh kayak gini kayak gitu, banyak versinya. Udah kayak gitu nih, kalau aku tanya sama Mbak Nika,
kalau nonton di sinetron tuh biasanya kayak gimana sih lahiran? Ada nggak ya sambil tawa-tawa? Nggak ada sih. Ya, hampir maksudnya umur kita ini hampir 30 tahun nonton dari kecil sampai sekarang itu di TV. Ya, proses persalinan tuh kayaknya menakutkan banget. Akhirnya kita otomatis tersugesti dong, ya. Apalagi yang belum pernah ngerasain, oh iya benar orang di TV aja kayak gitu kan. Jadi mindsetnya itu harus kita perbaikin sebelum lahiran, ya. Kalau misalnya kita masih punya mindset melahirkan adalah sesuatu yang menakutkan dan menyakitkan, maka kita harus program ulang, gitu, agar kita meyakini kalau proses persalinan adalah proses yang menyenangkan. Karena apa yang terjadi sama tubuh kita itu berawal dari apa yang kita pikirkan. Setuju banget. Ya kalau kita mikirnya sakit ya, tuh kan sakit gitu. Padahal karena kita mikirnya awalnya sakit dulu, kayak gitu, ya. Kemudian selain pikiran juga, kita harus juga persiapan jiwa, ya. Jiwanya juga harus disiapin nih. Gimana nih, udah siap belum menghadapi proses persalinan, ya? Udah tenang belum jika nanti suatu saat terjadi yang tadi tidak diinginkan, gitu. Kita harus punya hati yang luas, punya kesabaran yang banyak agar apapun yang terjadi pada diri kita bisa menerimanya karena alasannya yang jelas. Dan yang paling penting adalah ketika kita bisa menerimanya, sekali lagi jangan sampai ada trauma di antara kita. Itu sih yang paling penting. Ya kalau misalnya ketentuan Tuhan kita harus sesar, tapi sesarnya jelas kan. Misalnya karena emang nggak bisa normal sama sekali, kita tahu alasannya gitu, dokternya juga ngejelasinnya enak, udah pasti nggak bakal bikin trauma. Tapi kalau misalnya sesarnya tahu-tahu ngedadak sesar terus alasannya nggak jelas, itu udah pasti pas abis lahiran pasti pikirannya kenapa ya aku harus disesar, emang aku salah apa gitu. Makanya penting dari awal hamil kita harus banyak ikut kelas. Mau itu kelas yang exercise atau yoga atau pilates, dan juga kita harus ikut kelas persiapan persalinan, gitu. Karena yang namanya orang bersalin itu harus punya plan A, plan B, plan C, kayak gitu. Plan A lahirannya normal di bidan. Misalnya plan B-nya lahirannya normal, nggak apa-apa deh di rumah sakit, gitu. Dan plan C-nya berarti harus sesar. Dan ketika ikut kelas persiapan persalinan, kita juga harus belajar kasus-kasus apa sih sebenarnya yang sering terjadi pada saat proses persalinan yang biasanya bikin kita harus SC gitu atau seksio sesaria. Nah makanya penting disiapin hatinya, ilmunya, nafasnya, tubuhnya, kayak gitu. Setuju sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya sesuatu yang tadi tidak diinginkan, ya kita udah siap hati kita, gitu. Udah tahu, oh ternyata aku tuh mengalami ini karena ini, gitu. Jadi ikhlas ya Bu ya, dengan ikhlas kan jalaninya. Jadi ya sudah, kita berarti harus tadi dengan memang harus seperti ini, berarti tinggal apa yang udah dilatih, dipersiapkan ya dikeluarkan gitu ya Bu. Karena setelah persalinan kan kita harus fokus sama bayi dan menyusui kan. Benar. Kalau kita masih sibuk mikirin yang kenapa-kenapanya, terus menyalahkan yang ini, menyalahkan yang itu otomatis bayinya juga cranky, terus kemudian asinya juga nggak ngalah. Itu dia, bener banget. Setuju. Hormon-hormon yang buat ngelancar asinya kayaknya udah, aduh malas keluarnya gitu. Aku setuju banget sih sebenarnya. Kalau dibilang lahiran mendadak ya, aku mengalaminya lah ya, kan harus lahiran prematur. Tapi ya tadi beruntungnya sudah belajar nafas dan ikhlas aja sih. Kalau ditanya kenapa, sampai sekarang kalau ditanya kok lahiran prematur kenapa, nggak tahu sih, memang udah jalannya, udah jawabannya itu aja. Karena kalau ditelusurin kenapa dan itu nggak akan tahu. Tapi yang ya tadi karena ikhlas dan lain-lain tuh dapet diri yang semua orang tuh bilang lu tuh kuat karena nggak nangis. Habis lahiran sesar tuh nggak yang kok harus sesar gitu, enggak, lu masih bisa senyum nyapa semua orang. Semua orang tuh yang akhirnya merasa kaget, terus kalau ditanya lu kok bisa gitu, nggak tahu. Cuman mikirnya ya
tadi benar kata Bu Bidan, harus ikhlas, udah belajar mempersiapkan diri ya, karena tadi udah proses lahiran udah lewat, sekarang lagi proses gimana supaya asinya ada nih. Itu jadi dia. berpikirnya udah nggak mikirin lahiran lagi, udah mikirin ya gimana asinya ada, karena prosesnya lahiran masih di 7 bulan gitu kan. Jadi kalau ya setuju banget sih, penting banget ya persiapan jiwa tuh ya. Benar. Karena kadang-kadang kita masih sibuk ngebandingin diri kita sama yang lain. Benar, setuju. Kok dia lahirannya lancar banget sih? Kok dia nggak disesar, aku harus sesar setuju. Karena kita masih terlalu sibuk mikirin orang lain, akhirnya kita lupa sama diri kita sendiri. Setuju. Kita lupa buat meluk diri kita sendiri kalau kita tuh, aduh Mams, kamu tuh udah hebat banget gitu. Benar. Apalagi kalau ternyata sudah mempersiapkan fisik, mental yang banyak, tapi memang ya tadi kan intinya dengan doa, terus dengan kita sudah mempersiapkan, itu kan berarti kan bagian dari persiapan kita gitu kan. Udah ada apa tindakan yang kita lakukan, ya hasil akhir ya tetap punya Tuhan gitu kan. Jadi ya jangan sampai ya kan sia-sia itu semua yang udah dilakukan ya Bu Bidan ya. Jadi emang tadi bener pentingnya mempersiapkan diri itu ya tadi, selain dengan pembelajaran ya harus jangan lupa hatinya juga. Hatinya itu paling penting. Betul. Oke. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ini dari Febrio 910. Jadi aku anak ketiga. Jadi sekarang dia sedang hamil memasuki usia 34 week. Tapi pengalaman saat lahiran itu dia panik yang super panik. Jadi kalau udah mules itu ada auto ngedennya langsung. Refleks langsung dia ngeden. Padahal dia nggak ngerasa ngeden nih. Nah gimana sih nih untuk persalinan di anak ketiganya ini buat mengatasi si auto ngeden ini? Jadi Bun siapa tadi deh? Namanya Febri. Mbak Febri, aku saranin Mbak Febri dari sekarang semenjak tahu ya, jadi harus ikut yang namanya kelas persiapan persalinan. Karena di kelas persiapan persalinan itu kita nanti bakal belajar gimana sih proses persalinan itu sebenarnya kayak gimana sih? Dari awalnya, tengahnya sampai akhiran apa sih yang bakal kita alamin? Terus prosesnya kayak gimana? Nanti agar kita tahu apa sih sebenarnya yang bisa aku kerjakan agar proses persalinan aku cepat, kemudian kontraksinya juga bagus, kemudian apa sih yang bisa aku lakukan walaupun aku kontraksi tapi aku tetap nyaman gitu. Terus kemudian suami juga harus diajak, jadi jangan cuman ibunya doang yang ikutan belajar. Kemarin suamiku tidak mengalami belajar karena kan 7 bulan dia lahiran. Jadi tapi kayak suster ngeliat nih suamiku panik, jadi dia disuruh keluar. Gitu kan? Padahal dia mau nemenin, tapi dia disuruh keluar dengan cara baik, cuma dibilang Bapak mendingan urus administrasi, tapi di bawah Bapak mau ngapain gitu. Tapi itu mungkin ya cara yang terbaik karena kan dia tidak mempersiapkan dirinya kan. Ya. Jadi suami atau pendamping persalinan harus diajak juga ikut kelas ya. Karena biar apa sih? Biar dia tahu juga apa sih yang bisa ayah atau suami atau pendamping persalinan lakukan agar membuat ibu tetap nyaman pada saat proses persalinan. Mungkin ingetin ya Bu Bidan ya, karena kan ada auto paniknya itu ya. Jadi kadang-kadang lupa ngeblank gitu kan, ambiar yang udah dilatih, jadi coba yang ingetin mama napas mah gitu kan. Iya bener. Mau minum nggak? Kadang-kadang kan yang namanya kalau udah mulai kontraksi kadang-kadang ibu suka malas gitu, malas minum, malas makan gitu. Padahal kan energi kan kita butuh. Yang namanya kontraksi kan berarti ototnya kerja kan. Ya kerja kalau misalnya nggak makan ya lemes kan. Ya udah berarti kontraksinya nanti jadi nggak bagus. Nah, jadi fungsinya suami selain mengingatkan juga bikin nyaman gitu. Nanti kan di kelas persiapan persalinan biasanya kita diskusi. Istrinya sebenarnya nyamannya kayak gimana sih gitu. Jadi bukan dadakan gitu. Nanti proses persalinan maunya kayak gimana. Boro-boro ditanya maunya kayak gimana. Yang ada cuman kayak gitu ya. Jadi benar-benar yang namanya kelas persiapan persalinan itu penting banget dari awal. Jadi kita bisa diskusi yang bikin mamah nyaman tuh apa sih? Maunya diapain nanti pada saat kontraksi? Maunya dibawain makanan apa? Maunya tuh aku ngapain kayak gitu. Karena kan ada tipe-tipe suami yang
bukan cenayang ya, gitu, bukan dukun ya. Bener-bener yang tahu isi hati istri. Isi hati istrinya ya, mari kita tahu ya. Jadinya nanti serba salah, ibunya kesakitan dia pijitin, ngapain dipijitin malah sakit gitu kan. Gitu. Jadi penting banget itu ikut kelas persiapan persalinan. Gitu. Jadi tadi ya Mam, jadi kalau auto ngeden ya tadi mungkin refleks atau karena pengen cepet ya udah deh ngeden. Enggak sih, gitu sebenarnya kalau yang auto ngeden itu karena pertama biasanya posisi ade bayinya kurang bagus. Jadi kurang bagus. Refleks. Gitu. Jadi kalau misalnya emang pembukaannya belum lengkap, dia udah pengen ngeden, biasanya agak kurang bagus. Jadi sebenarnya bisa sih pada saat nanti proses persalinan juga diperbaikin, ada cara-caranya kayak gitu. Tapi emang lebih bagus kalau dari hamil juga sudah dipersiapin posisinya gitu, dengan menjaga postur tubuh dan exercise-nya kayak gitu. Jadi mungkin Mam Febri nih mungkin dari sekarang karena sudah punya kebiasaan si refleks ngeden itu mungkin udah mulai dipersiapkan nih ya. Dan itu penting banget yang tadi, kehamilan tadi, benar. Ya. Daripada jadi cara sibuk ngeden, sibuk nafas aja dulu. Benar. Cara untuk kayak ngerem gitu, sensasi mengedan adalah kita fokus di nafas. Kayak gitu. Nafas perut soalnya perlu mikir ya Bu ya. Harusnya sih udah gak perlu mikir lagi. Iya bener ya. Karena saya latihannya 2 kali Bu dulu Bu, jadi saya masih mikir Bu. Makanya latihan nafas ini harus dilatih setiap hari agar bisa menjadi habit. Benar. Ya kan kayak nafas dada aja. Benar. Perlu nggak? Nafas dada ya. Udah hatam. Iya udah hatam kan, nggak pakai mikir juga ya. Udah nafas dada kayak biasa kayak gitu. Makanya ibu hamil penting banget latihan. Yuk semangat yuk. Jadi tadi buat Mam Febri sebaiknya udah mulai nih dipersiapkan nih, udah mulai ikut kelas, udah mulai belajar nafas supaya di kehamilan ketiga ini supaya refleks auto ngedennya bisa hilang gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih ya, nggak ada yang salah kok, nggak ada yang salah. Benar. Cuman kalau misalnya emang belum waktunya, maksudnya belum pembukaan lengkap gitu, sebenarnya emang ditahan dulu gitu. Ditahan dulu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari @Niken Henry. Jadi dia nanya gini. Ketika kehamilannya ini sudah masuk di usia 41 sampai 42 week, tapi belum ada kontraksi. Nah, itu sebaiknya gimana sih biar Mam tuh tetap tenang menghadapi yang ini tuh udah lewat HPL ya, udah 41, 42 week udah lewat banget gitu kan. Nah, itu gimana sih ngadepinnya gitu sih sebenarnya? Jadi sebenarnya harus beresin dulu nih mindsetnya. Sebenarnya dia mikir HPL itu apa sih? Hari pasti lahirkah atau hari perkiraan lahir? Ya, karena yang namanya HPL kan hari perkiraan lahir. Jadi yang namanya diperkirakan ya nggak tahu kapan lahirnya kapan gitu. 40 minggu tuh bukan angka jebret dia harus lahir di 40 minggu. Karena yang lahir di 40 minggu itu rata-rata cuma 5% aja. Biasa sisanya tuh ada yang lebih maju 2 minggu atau mundur 2 minggu. Ya, selama kondisi bayinya bagus, mamanya tenang, kondisi mamanya juga bagus dan sehat, nggak apa-apa, tunggu aja. Ya, sambil berikhtiar, sambil usaha melakukan induksi kontraksi alami. Contohnya ya, kayak jalan cepat, power walk, kemudian main gimbal, kemudian bisa makan makanan yang tropis kayak nanas, kiwi, rujak-rujakan, itu bisa. Terus kemudian berhubungan dengan suami, terus kemudian akupressure ataupun akupunktur gitu. Tapi intinya adalah, poin terpentingnya adalah pikirannya dulu. Harus tenang. Ya, percuma semua dikerjain kalau pikirannya mumet. Ibaratnya baru makan satu, kok nggak mules gitu ya. Baru jalan sekilo, kok nggak mules juga gitu kan. Karena yang bikin kontraksi itu namanya hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu terkenal dengan hormon cinta. Benar. Hormon cinta, ya. Jadi gimana? Hormon oksitosin itu bekerja di 3 fase penting kehidupan kita. Pada saat kita berhubungan seksual, pada saat kita melahirkan, dan pada saat kita menyusui. Ya gimana sih pada saat kita berhubungan seksual?
Emang ada yang diburu-buru? Nggak ada sih. Iya, emang kita ngerjainnya nggak suka sama suka. Iya benar. Emang pikiran kita ruwet sambil mikirin pekerjaan terus sambil melakukan hubungan seksual kan enggak ya? Iya benar. Ya, tinggal dilihat aja kamu pada saat hubungan seksual nyamannya kayak gimana, ya. Bikin proses hamilnya senyaman mungkin, serileks mungkin agar apa sih? Hormon oksitosin, si hormon cintanya itu keluar, gitu. Jadi dengan gitu akhirnya datangkanlah itu si gelombang cintanya, si kontraksinya datang. Bener. Jadi ya emang benar sih. Intinya HPL lewat nggak masalah, yang penting tetap tenang dan tetap tadi ya melakukan ibaratnya melakukan tindakan-tindakan yang mendatangkan si gelombang cinta itu tetap usaha, tapi yang utama tenang gitu ya Bu ya. Intinya harus tenang. Oke. Itu. Nah, ini juga ada nih satu pertanyaan, mungkin dia juga kayak menceritakan pengalaman dan keadaannya dia sih sebenarnya. Dari Mam Zaidan. Jadi dia, Bu Bidan, saya tinggal di pedalaman dengan akses jalan yang kurang baik. Terus juga jauh dari fasilitas kesehatan. Terus di desa ya bisa dikatakan di desa, ke kota juga jaraknya jauh. Nah, pertanyaannya gini, sikap apa yang harus dia ambil di saat dia tuh sudah merasa kontraksi hebat di tengah jalan saat mau ke fasilitas kesehatan, tapi ternyata udah ada darah yang keluar dari jalan lahir. Sedangkan tadi polides atau polidesanya tuh masih jauh. Dan keadaan dia menggunakan kendaraan bermotor. Kompleks sih ya. Moms, kompleks banget sih sebenarnya. Itu nikmat banget itu kalau udah naik motor. Dan mungkin ini buat beberapa moms sih yang moms masih banyak banget ternyata orang yang keadaan buat dapat bidan aja susah banget gitu ya, keadaannya sangat amat jauh nih. Buat ibarat kata dia bukan cuma mikirin persiapan kehamilan, tapi mikirin jarak, mikirin fasilitas ya mamsnya. Aduh, ternyata masih ada yang lebih kompleks dari hanya mempersiapkan gitu kan. Benar. Nah, itu bagaimana? Jadi kalau misalnya kondisi mamsnya kan emang ibaratnya kalau aku nangkep dari pertanyaan berarti emang dia ada di desa yang terpencil gitu. Terus kemudian jaraknya juga jauh kan. Artinya kalau misalnya itu nggak disebutin ya hamil anak pertama atau anak kedua ya. Nah, jadi lebih bagus adalah moms persiapannya adalah coba deh kenali tanda-tanda persalinan. Terus kenali itu kontraksinya sudah masuk kala berapakah gitu. Karena yang namanya kala 1 pembukaan tuh ada 2, dibagi 2. Ada yang nama kala 1 fase laten, kemudian kala 1 fase aktif. Dan ini ada ciri khasnya masing-masing. Jadi kalau misalnya fase laten tuh kontraksinya masih kurang dari 40 detik. Misalnya 15 sampai 20, kemudian masih nggak teratur. Ya, kalau yang misalnya yang aktif biasanya udah teratur kontraksinya. Bisa udah 3 menit dalam 3 kali dalam 10 menit, kemudian lebih dari 40 detik. Jadi penting banget buat moms yang tinggalnya jauh dari fasilitas kesehatan buat tahu nih aku nih udah masuknya ke kala berapa ya. Udah harus pinter ngitung kontraksinya tuh udah bagus atau belum ya. Kayak gitu. Jadi ada yang namanya istilahnya 5-1-1. Ya, jadi kontraksinya udah 5 menit sekali. Kemudian tiap datang kontraksi lamanya 1 menit. Kemudian sudah dipantau selama 1 jam. Jadi kalau misalnya jarak rumah moms dengan fasilitas kesehatannya itu agak jauh, udah berangkat aja kalau misalnya udah 5-1-1 gitu. Atau misalnya kalau misalnya mau jauh banget ya udah dari yang masa kontraksi yang masih ringan-ringan juga sudah jalan aja. Nanti tinggal dipersiapin aja, cari tempat menginap yang lebih dekat, atau bisa izin ke bidannya buat stay aja di sana. Kayak gitu. Daripada kita terjadi yang tidak diinginkan di jalan, apalagi itu pakai motor kan. Kayak gitu. Kayaknya dengan duduk di motor juga bisa mempercepat ya dengan goncangan-goncangan itu ya. Benar. Itu bisa nambah pembukaan. Bisa nambah pembukaan. Dan kalau ditanya mempersiapkan diri juga kayaknya aku sih ngerasanya moms nggak mungkin melahirkan dibantu sama yang bawa motor gitu kan, dengan keadaan. Tapi emang harus siap. Ada persalinan yang begitu cepat, jadi sang suami atau pendamping persalinan harus siap ketika ibu yang bersalin di jalan dia harus ngapain gitu. Ya, jadi penting banget emang tadi balik lagi ikut kelas persiapan persalinan.
Terima kasih banget nih buat Bidan Wida, buat semua ilmunya, buat kesempatannya, buat Gasol punya kesempatan buat wawancara Ibu Bidan Wida di hari yang spesial bidan ini. Kita ngucapin terima kasih, semoga ilmu yang udah diberikan, informasinya juga semua berguna nih buat moms di rumah yang mungkin mau hamil lagi atau yang lagi hamil mau mempersiapkan persalinan yang nyaman, yang enak supaya minim trauma, supaya tadi tanpa dijahit, dan juga akhirnya akan ngurus anaknya nantinya juga akan jauh lebih baik. Juga kayak minim trauma itu bukan hanya saat lahiran ya, tapi akhirnya mengurangi resiko ya tadi akhirnya baby blues dan lain-lain, karena tadi momsnya sudah nyaman, relax dan happy gitu ya Bu Bidan ya. Nah sekalian nih, karena ini sudah akhir dari podcast kita, aku akan ngumumin 2 pemenang pertanyaan terbaik. Yang pertama itu dari Mam Febrio 90 dan Mam Niken Henry. Jadi buat 2 pemenang ini nanti kita akan mention saat di podcast ini ya, ditunggu aja. Nah untuk itu kita ngucapin terima kasih buat Bidan Wida, dan kita ada sedikit hadiah bingkisan dari Gasol. Semoga buat Bidan Wida mungkin nanti bisa dicoba buat anaknya, berarti yang pertama dan kedua ya Bu, dan buat Bu Bidan di rumah. Terima kasih tim Gasol. Nah, oh ya Mas, jadi satu lagi nih Mas, jadi Gasol sebentar lagi kita mau launching produk baru, yaitu produk kita yang namanya bubur quick cook organik. Jadi apa aja sih kelebihannya? Yang pertama yang pasti tetap organik, dan yang kedua itu yaitu ini cocok banget nih buat moms yang suka banget yang praktis, yang simple, yang suka hidupnya cepet. Ini cocok banget bubur quick cook kita, karena apa? Dia mudah banget dimasak, waktu memasaknya singkat, dan bubur quick cook ini juga kandungannya sudah komplit karena sudah ada berasnya, sudah ada dagingnya, juga sudah ada sayurannya. Jadi buat moms selalu pantengin terus IG Gasol @gasolorganik, juga TikToknya buat informasi tentang produk baru kita. Cukup sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi.